Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, dengan harapan Bapak Ibu Saudara kita sekalian boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih kita yang sejati oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, tema kebenaran firman Tuhan atau tema khotbah kita akan mengangkat judul Baptisan sebagai upacara hidup baru. Nah, firman Tuhan terambil dari Titus 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, mendengarkan menjadi maksud dan kehendak-Mu. Tuntun kami Bapa, urapi kami. Kami percaya Tuhan berbicara, mengajar, menjadi kami, supaya kami dikuatkan, supaya kami dimerdekakan, dapatkan sukacita dan sejahtera yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Jumat ya, kemarin kita membahas mengenai orang yang memiliki kemampuan indigo atau karunia untuk melihat setan. Ya. Dan saya berkata bahwa itu bukan karunia, melainkan itu seperti kutuk atau hukuman yang diwariskan atau yang diturunkan dari leluhur kita yang memiliki kemampuan yang sama. Ya. Karena secara urgensi kemampuan indigo ini tidak memiliki tempat untuk pertumbuhan jemaat. Ya. Karena justru Alkitab khususnya Perjanjian Lama melarang orang-orang percaya, pengikut Tuhan untuk menjadi orang yang menjadi medium atau berhubungan dengan dunia orang. Ada larangan di sana. Bahkan larangan itu disertai dengan hukuman yang berat. Ya. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa karunia indigo itu bukanlah karunia, melainkan itu adalah kutuk. Curse ya. Karena kutuk ini sendiri tidak mendatangkan damai sejahtera, malah justru mendatangkan ketakutan. Nah, bagaimana caranya saya lepas dari kutuk ya atau hukuman ini? Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru dengan jelas menggambarkan bahwa setiap manusia itu terjual di bawah dosa. Setiap kita tuh lahir ke dunia ini membawa dosa ya yang melekat di dalam daging kita. Karena manusia takluk kepada kehendak iblis, menuruti kehendak iblis ketika mereka jatuh di Taman Eden, sehingga manusia menjadi orang-orang yang tidak lagi dipimpin oleh roh, melainkan dipimpin oleh dagingnya atau keinginan-keinginan dagingnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang di dunia ini hidup dituntun oleh hawa nafsu yang timbul di dalam anggota tubuhnya yang berusaha untuk menggoda setiap kita untuk memuaskan keinginannya. Ya. Orang jatuh dalam dosa perselingkuhan karena dia tidak mampu menahan syahwatnya atau nafsu seksualnya. Itu adalah godaan iblis. Orang yang tamak, orang yang rakus tidak mampu menahan diri untuk tidak korupsi. Karena dia pengen cepat kaya dengan cara yang instan. Itu semua adalah hasrat-hasrat yang dimiliki oleh manusia yang jatuh, yang terjual di bawah dosa. Banyak. Haus akan kekuasaan, haus akan jabatan. Ya. Berbuat ini itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, semua manusia yang terjual dalam dosa akan menuruti, akan menjadi hamba dosa. Hamba dosa itu artinya dari kita lahir sampai kita mati. Tujuan dari hidup kita adalah untuk melayani dosa, untuk berbuat dosa, menyukakan daging kita semata. Lalu bagaimana caranya kita bisa terlepas dari itu semua? Termasuk tadi karunia indigo.
atau kutuk indigo? Jawabannya bahwa kita harus menjadi milik Tuhan. Saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa untuk menjadi milik Tuhan, saudara harus mengakui Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui, karena memang Ia Tuhan. Ia tidak dijadikan Tuhan oleh kita. Salah besar ketika orang bilang bahwa Yesus itu manusia yang dituhankan. Enggak. Dia dari atas. Dia turun ke dunia ini. Menjadi anak manusia. Dia Tuhan itu sendiri. Ya. Dia menyatakan dirinya di dalam manusia Yesus Kristus. Sehingga orang-orang perjanjian lama sudah tidak tahu lagi bagaimana memanggil namanya. Karena saking suci, kudus nama Tuhan, sampai orang sudah tidak tahu lagi bagaimana melafalkannya. Yud-He-Vav-He, 4 huruf mati ini, sering dibaca dengan Yahweh. Tetapi Yahweh sendiri bukanlah pelafalan yang tepat. Karena masih begitu banyak simpang siur. Ada Yahweh, Yehova, Yehuba, Yehoba. Mana yang paling benar? Tidak ada yang tahu. Sehingga manusia Yesus Kristus ini menyatakan bahwa pesan atau berita Injil itu selalu membawa semangat di dalam dan oleh nama Yesus Kristus. Berita Injil itu selalu ditandai nama Yesus Kristus. Iblis takluk di dalam nama Yesus Kristus. Orang mengusir setan, orang menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit, semuanya itu harus dialaskan di dalam nama Yesus Kristus. Jadi nama Yesus Kristus nama yang penuh kuasa. Nama Tuhan itu sendiri. Ya nggak usah lagi nyari nama yang nggak pasti. Sudah cukup Yesus Kristus saja. Saudara ya. Bagaimana caranya supaya saudara menjadi milik kepunyaan Tuhan? Karena saya sudah jelaskan juga bahwa orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan, contohnya seperti Ayub, dipagari oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Seperti murid-murid Kristus. Mereka dicukupkan dan dipelihara oleh Tuhan. Tidak lantas mereka tidak punya masalah. Murid-murid menghadapi masalah. Ketika ya Tuhan atau guru mereka ditangkap, mereka menghadapi masalah. Sesuai dengan level mereka mengikuti Tuhan, circle yang paling dekat, ring 1. Mereka menghadapi pengujian, pencobaan yang berat juga, saudaraku. Dan Tuhan membuktikan bahwa mereka tidak sekuat itu juga. Tapi kegagalan mereka tidak lantas Tuhan memurkai mereka dan tidak lagi memakai mereka. Justru Tuhan menjanjikan akan mengutus penolongnya, ini Roh Kudus. Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka memberitakan Injil dengan berani. Tidak seperti yang kemarin-kemarin, lari tunggang langgang ketakutan, bahkan sampai ada yang larinya telanjang, saking takutnya. Tapi ketika mereka sudah menerima Roh Tuhan, Roh Kudus dari tempat yang mati, mereka tidak lagi takut, bahkan mereka rela menyerahkan nyawanya. Hampir semua rasul itu mati dalam keadaan yang tidak wajar. Dianiaya, menderita. Semuanya adalah justru kerinduan mereka. Mereka mau mengikuti teladan dari Kristus Yesus. Saudara ya, dunia ini tidak layak bagi mereka. Karena mereka merindukan tempat yang lebih indah, yang lebih layak sebagai upah. Tapi ya, di mana Tuhan berada, di situ mereka rindu untuk berada. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Istilahnya seperti itulah bahasanya. Mereka tidak mengingini dunia dan segala isinya. Mereka ingin semua orang mengenal Kristus. Saya ngomong begini bukan lantas saudara untuk menjadi rohaniwan yang tidak lagi ingin nonton TV, tidak ingin lagi secara radikal saudara tidak ke bioskop. Enggak. Maksudnya tidak ingin dunia ini lebih kepada saudara tidak ingin hidup hanya untuk memuaskan hasrat-hasrat lahiriahmu semata. Tapi saudara sadar bahwa hidupmu adalah untuk melayani Tuhan. Hidupmu adalah mengikuti Tuhan. Karena engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Perumpamaan yang sering digambarkan di dalam Alkitab mengenai milik kepunyaan Tuhan itu adalah suami istri. Gambarannya seperti itu. Ya saudara ya. Dan untuk menjadi suami istri, saudara harus melalui yang namanya satu proses atau satu prosesi atau upacara yang namanya pemberkatan nikah.
ya. Saudara akan melalui prosesi ini, pemberkatan nikah di gereja oleh pendeta, oleh pastor. Setelah upacara, dilanjutkan lagi dengan pesta pernikahan atau resepsi. Tapi yang paling penting itu adalah pemberkatannya ini. Itu adalah upacara yang menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan saksi dan di hadapan jemaat bahwa ada dua manusia, laki-laki dan perempuan, yang dipersatukan. Sehingga ada firman Tuhan yang berkata mereka bukan lagi dua melainkan satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan, saudara juga harus melalui satu prosesi yang disebutkan di dalam Titus 3 ayat 5 tadi. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Perhatikanlah, rahmat itu anugerah, pemberian yang tidak patut kita terima. Karena rahmat-Nya, anugerah karena kebaikan-Nya semata. Saudara perhatikan oleh permandian kelahiran kembali ini tidak diubah ya. Memang kata dalam bahasa aslinya ini tidak diubah, saudaraku ya. Di dalam kata bahasa aslinya itu new birth, lahir baru ya, atau wash, dibasuh, dimandikan ya, washing. Saya percaya ini mengacu kepada baptisan. Upacara yang banyak kali kita anggap enteng. Upacara baptisan kudus. Pada waktu itu kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, tapi karena rahmat-Nya, karena anugerahnya, oleh permandian kelahiran kembali. Jadi orang itu dilahirkan kembali. Permandian, di situ dengan jelas katakan permandian. Kalau permandian itu nggak cuma kepalanya saja yang dikucur dengan air. Permandian itu berakal dari kata baptiso. Baptiso itu dari bahasa Yunani yang artinya seseorang itu ditenggelamkan sepenuhnya ke dalam air. Makanya kalau saudara mengikuti wisata-wisata rohani ke Israel, itu biasanya ada tawaran untuk mengikuti prosesi baptisan di Sungai Yordan. Itu ditenggelamkan, dicelupkan sepenuhnya ke dalam air. Karena memang seperti itulah proses dari baptisan yang sejati. Lalu kenapa kalau ada baptisan percik? Ya saudara belajar dari sejarahnya lah. Itu di era Kekaisaran Konstantinopel ya. Konstantinus, Kekaisaran Konstantin. Di situ ada perubahan tata cara dalam baptisannya. Jadi diubah, ya saya nggak tahu juga alasannya kenapa. Tapi seharusnya perubahan seperti ini tidak seharusnya dilakukan gitu ya. Apapun alasannya, mungkin ada orang bilang karena nggak ada sungai di situ. Sekarang kan bisa diganti dengan kolam ya, kolam renang atau kolam baptisan yang dalamnya tuh sudah cukup, bisa digantikan kok. Nggak mesti harus ke Sungai Yordan ya. Yang penting permandian atau baptiso itu artinya ditenggelamkan sepenuhnya. Karena baptiso itu sendiri atau baptisan itu sendiri yang dilakukan Yohanes Pembaptis itu bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh murid-murid Yesus, bukan. Baptiso atau baptisan itu juga berakar dari kata Ibrani tevilah. Tevilah itu adalah satu kebiasaan, satu prosesi yang dilakukan oleh imam. Karena di rumah-rumah orang Israel ya, khususnya para imam itu di ruang bawah tanahnya atau basementnya itu ada seperti tempat mandi ya, kolam. Di situ mereka membenamkan dirinya untuk mentahirkan sebelum mereka melayani atau sebelum mereka menjalankan suatu tugas. Dan dari situlah akar dari kata tevilah atau tevil ya, artinya ditenggelamkan atau menenggelamkan seluruhnya tubuhnya di dalam air. Dari situlah Yohanes Pembaptis kemudian membaptis orang sebagai tanda pertobatan di tepi Sungai Yordan. Ya, seperti itu. Tetapi dalam kasus-kasus murid-murid Yesus pun membaptis tidak selalu di Sungai Yordan. Yang penting ada banyak air. Seperti sida-sida dari Ethiopia
Ya, pada waktu ia bertemu dengan Filipus yang jadi percaya, kemudian adakah larangan untuk ia dibaptis? Asal ada tempat ada airnya banyak, sudah dia dibaptis di situ. Nah, saya sudah pernah bahas ini sih di beberapa konten-konten saya sebelumnya ya. Bukan bermaksud untuk mempersalahkan baptisan yang sudah ada. Saya mengakui kok baptisan anak-anak itu memang ada. Itu adalah ketentuan dari gereja. Silakan, tidak ada yang salah dengan itu ya. Semua gereja kan punya sejarahnya masing-masing gitu ya. Mereka merumuskan upacara-upacara di dalam gereja, mereka merumuskan tata cara peribadatannya, mereka merumuskan ini itu dan sebagainya, kan semua sudah diatur dari gereja. Tetapi apakah itu juga kembali lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya? Karena di Alkitab juga tidak ada disebutkan bahwa orang itu dibaptis ketika ia lahir. Dalam perjanjian lama ada satu aturan Ibrani bahwa anak itu disunat atau diserahkan kepada Tuhan pada umur 8 hari. Tidak disebutkan dibaptis, ya itu tata cara umat Yahudi ya disunat ya. Makanya di gereja-gereja karismatik ada istilah penyerahan anak. Anak-anak yang newborn, yang baru lahir, atau pada usia tertentu yang disebut kanak-kanak, mereka biasanya diserahkan. Didoakan seperti itu saja. Ya, karena ada banyak kekhawatiran orang juga ya. Kalau nanti bagaimana kalau umurnya nggak sampai dewasa, dia belum dibaptis, apakah dia tidak diselamatkan? Ya, saya percaya dia diselamatkan tetap ya. Ketika kita selalu menuntun dia untuk percaya kepada Tuhan, bersandar berharap kepada Tuhan dari kecil. Kami pun membesarkan anak kami seperti itu. Dari dia mulai dalam kandungan bahkan kita doakan, dia lahir, kita ajarkan. Walaupun dia nggak ngerti, saya percaya ada hal-hal yang di alam bawah sadarnya. Tuhan turut bekerja di situ. Karena Tuhan yang berkuasa menenun anak kami sejak dalam kandungan. Sampai akhirnya dia dilahirkan, kita tuntun dia. Sehingga anak kami menjadi anak yang tertib dalam beribadah. Ya, saya juga tidak salahkan sih kalau ada anak-anak yang proaktif. Tapi anak kami terus terang, kami didik dari kecil, sehingga ketika beribadah mereka tertib. Tidak pernah yang lari-larian atau jalan loncat-loncat naik di atas kursi meja. Nggak pernah, mereka tertib sekali. Mereka sangat menghormati ibadah. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Permandian kelahiran kembali itu adalah baptisan. Itu adalah upacara. Jangan diremehkan ya. Sama seperti saudara juga nikah ya, nggak langsung nikah. Langsung berhubungan suami istri, tidak ya. Harus diberkati. Jadi kalau saudara ingin menjadi milik kepunyaan Tuhan, ya saudara juga harus melalui prosesi dari upacara baptisan ini. Nah, kalau saya mengulang-ulang lagi ya nggak jadi masalah sih ya. Baptisan yang sejati itu terjadi ketika kita sudah mengakui dosa kita. Kita menyadari dosa kita, baru kita bisa mengakuinya. Kalau kita masih kanak-kanak, tidak ada konsep bahwa dosa anak itu ditanggung orang tua, nggak ada. Saudara ya, orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya. Memang orang tua bertanggung jawab, tetapi anak itu mesti menyadari bahwa ia membutuhkan Tuhan. Anak itu juga mesti menyadari bahwa ia orang yang berdosa dan dia mengakuinya, dan pengakuan dosanya itu akan diikuti dengan yang namanya prosesi baptisan kudus, di mana ia menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan baptisan itu sendiri menandai bahwa ia menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sama seperti orang yang dinikahkan itu ya, sudah menikah, ya ia menjadi satu dengan pasangannya. Saudara juga ketika setelah melalui baptisan kudus, saudara akan menjadi satu dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, dalam kemuliaannya juga tentunya. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah banyak digambarkan di dalam Alkitab. Untuk menjadi pengikut Musa, ya 1 Korintus 10 ya kalau tidak salah ini ya. Untuk menjadi pengikut Musa, orang-orang Israel itu dibaptis di dalam awan dan di dalam laut. Disebutkan itu gambaran dari baptisan kudus ya. Mereka melewati laut Teberau. Dan setelah mereka melewati laut itu, tentara-tentara Mesir tidak bisa lagi mengejar mereka. Dan setelah laut
Teberau itu tertutup kembali, menenggelamkan seluruh tentara Mesir bersama dengan kereta kuda, kereta perangnya, mereka tidak bisa lagi mengikuti orang Israel dan terputus sampai di situ. Itu gambaran dari pemutusan kutub. Maka iblis tidak akan lagi punya kuasa atas kehidupan saudara. Tidak akan pernah bisa lagi mengikuti saudara atau menguntit saudara. Termasuk kalau saudara punya karunia indigo, saya sarankanlah kalau saudara mau sepenuhnya terputus dari itu, saudara harus menjalani namanya prosesi baptisan kudus. Ya, dengan secara alkitabiah, permandian kelahiran kembali tentunya. Ya, dilayani oleh hamba Tuhan yang kredibel ya, yang kompeten lah, yang sudah biasa melayani baptisan kudus yang benar ya. Seperti ini. Kenapa saya bilang benar? Karena ini sesuai Alkitab, saudaraku. Kalau saudara bilang bahwa di gereja kami nggak seperti itu, ya gerejamu nggak salah, gerejamu benar saja. Mereka melakukan aturan-aturan gerejawi. Tapi kalau saudara mau melakukan aturan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka lakukan apa yang saya ajarkan. Supaya saudara sepenuhnya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami bahwa untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, kami harus mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga kami harus menjalankan satu prosesi atau upacara, yakni baptisan kudus, untuk menyatakan ikrar kami di hadapan-Mu bahwa kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Seperti gambaran dari suami istri yang tak terpisahkan, kami percaya Tuhan menyertai hidup kami. Kami menjadi milik kepunyaan Tuhan dan iblis, setan-setan tidak akan pernah bisa menjamah kehidupan kami. Kami percaya kami ada dalam rencana Tuhan, kami dalam rancangan Tuhan, kami dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa karena sudah mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.